Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun, saya Azkar Hafizul Fadli, calon legislator DPR RI Dapil 1 Lampung Timur. Tapi itu untuk mencapai Indonesia boleh dibilang akan mencatat momentum bersejarah. Sumber bonus demografi adalah Gue ngerasa Indonesia tuh bisa jadi nggak. Indonesia bakal punya kesempatan untuk Indonesia merupakan salah satu negara yang punya prospek besar di masa depan, terutama pada tahun 2045 mendatang. Hal ini dikarenakan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang sangat melimpah. Bahkan, banyak data yang menyebutkan bahwa Indonesia akan mencapai masa emasnya pada tahun 2045. Bisa didefinisikan bahwa Indonesia akan memiliki sumber daya manusia dalam usia produktif dengan tingkat eskalasi yang lebih tinggi dibanding dengan usia non-produktif. Fenomena ini disebut dengan istilah bonus demografi. Dan untuk menyukseskan dan mengambil manfaat dari fenomena ini, tentunya kita harus memperbaiki standar pendidikan di Indonesia. Karena saat ini, Indonesia mengalami problematika pendidikan, baik itu dalam segi infrastruktur, kurikulum yang tidak relevan, bahkan tenaga pengajarnya. Menurut data dari PISA, kualitas pendidikan di Indonesia masih terbilang sangat rendah, bahkan memerlukan perhatian serius. Selain itu, berdasarkan data yang dirilis oleh World Top 20, peringkat pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-67, tertinggal jauh dengan negara-negara maju. Bahkan, lebih ironinya lagi, menurut salah satu profesor dari Universitas Harvard, Indonesia memerlukan 128 tahun untuk mengejar ketertinggalan kualitas pendidikannya dengan negara-negara maju. Tentunya, problematika kualitas pendidikan di Indonesia saat ini disebabkan oleh kurangnya keefektifan dalam penyerapan dana anggaran oleh Dinas Pendidikan. Berdasarkan data tersebut, jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya akan fokus kepada perbaikan sistem pendidikan di Indonesia dengan beberapa upaya. Pertama, untuk merespon dialektika ironi pendidikan di Indonesia, maka dibutuhkanlah suatu panitia pengawas yang dapat memberikan indikator atau tolak ukur penggunaan dana anggaran pendidikan dengan lebih produktif, yaitu Panitia Hak Angket Pendidikan, di mana mereka akan memiliki kewenangan untuk terjun ke daerah-daerah untuk mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan dan memantau pengeluaran anggaran pendidikan dengan lebih produktif. Selain itu, dengan adanya Panitia Hak Angket Pendidikan dapat membantu kelancaran fungsi DPR lainnya. Yang kedua, dengan adanya hak angket pendidikan dapat memberikan data konkret anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikan saat ini, yang kemudian data tersebut akan menjadi referensi dalam perancangan APBN ke depannya. Dan yang ketiga, dalam fungsi legislasi, setiap undang-undang yang akan ditetapkan oleh DPR RI harus melalui proses pengkajian terlebih dahulu. Data yang diperoleh oleh Panitia Hak Angket dapat menjadi rujukan untuk merancang aturan agar dapat menjadi pedoman untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.